Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. First and foremost, let us express to our gratitude to Allah Subhanahu wa Taala for His grace and guidance to all of us. And happy day, we are still given the pleasure of faith, and so that we can meet and stay in touch in this event, yaitu webinar practitioners guest lecture, contemporary issues in auditing. And also, do not forget the salawat and greetings. May always be poured out to our Prophet, Nabi Muhammad SAW, Oh, Pak whom we Jaki. will hope for intercession and final yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, selamat pagi Pak Renaldi. Selamat pagi, Diva. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kabar baik ya Pak? Sehat, Diva. Ya, Alhamdulillah. Oke, jadi untuk pertamanya ini, terima kasih kepada Pak Renaldi Giovanni yang telah meluangkan waktunya berkesempatan untuk menjadi pemateri kita pada hari ini. Nah, namun untuk pertamanya, mari kita akan dengarkan dulu kata pengantar dari Miss Ratna, yaitu selaku dosen pembimbing di mata kuliah topik khusus akuntansi. Baik, pada Ibu Ratna, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, saya ya. Bukan Pak Riha ya. Baik. Setelah ini kita ada kata pengantar Oke. dari Pak Rihat sekaligus membuka webinarnya, Ibu. Oh, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran salatan wassalamun ala Rasulillah. Yang saya hormati Bapak Renaldi Giovanni, sebuah kehormatan Pak. Bapak meluangkan waktu pasti sangat berharga ya, di dalam jadwal yang padat luar biasa untuk berkenan berbagi dengan mahasiswa kami. Sebenarnya ini adalah kelas topik khusus dalam akuntansi Pak, eh, di mana isu-isu yang kita bahas di dalam perkuliahan adalah isu-isu yang tidak tercakup di dalam mata-mata kuliah yang lain. Harapannya seperti itu. Eh, dan kami sangat apresiasi dan suatu saat bisa ke Banda Aceh seperti Pak Aji ya. Insya Allah difasilitasi oleh Pak Riha nih. Mudah-mudahan bisa hadir ke Banda Aceh ya. Dan penghormatan saya kepada Pak Riha yang sudah berhadir di sini. Mungkin ada Pak John Andra tadi ya, kalau tidak salah saya, dan Bapak Ibu dosen maupun adik-adik mahasiswa dan para hadirin yang beserta menghadiri sesi kuliah tamu pada hari ini. Harapan kami mudah-mudahan semua peserta mendapat manfaat yang maksimal dari sesi kuliah tamu ini. Ini merupakan kesempatan langka, kita bisa mendapat langsung insights daripada praktisi, terutamanya dalam perkembangan ilmu audit ya, kalau bisa. Namun sangat terbuka, fleksibel, Pak Renaldi. Silakan apapun yang mau dibagi, kami sangat mengapresiasinya begitu. Tidak ada limitasi ya, dari segi cakupan dan lain sebagainya. Mungkin demikian saja. Sekali lagi apresiasi juga untuk tim ya, grup Dwifa, Alia dan juga Nura ya, kalau tidak salah saya, untuk persiapan yang telah mereka lakukan untuk kesuksesan kegiatan pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas kata pengantarnya. Ya baik, selanjutnya kita akan langsung ke sesi selanjutnya, yaitu opening remarks that will be delivered by Dr. Riha Dedi Priantana, SA AKMSI, CA CMA ASEAN CPA, as the head of the Accounting Undergraduate Program FEB USK. Dan di waktu yang sama, Bapak Riha akan membuka acara webinar kita pada hari ini. Kepada Bapak Riha Dedi Priantana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salam rasulillah, wa ala alihi mawala. Allahumma salli ala Muhammad. Yang saya hormati
Bapak Renaldi Giovanni yang telah menyempatkan mencuri-curi waktunya untuk sharing kepada kami yang jauh di ujung Sumatera nih Pak. Jadi kemarin saya hubungi Pak Renaldi, ini acaranya Pak, sharing aja Pak, nggak serius-serius sekali. Karena kita berharap mahasiswa ini memetik isu penting Pak. Karena kita ketahui bersama, auditing itu sangat-sangat sedikit peminatnya Pak. Jadi kami juga mengalami kekurangan, baik dari segi dosen pengajarnya, rata-rata yang sudah senior, dan itu pun sudah mau pensiun Pak. Sementara yang dosen barunya masih sangat terbatas untuk menekuni bidang ini. Nah, kami berharap dengan adanya sharing informasi dari Bapak bisa menyemangati kami juga nih, ada juga beberapa dosen untuk mau menekuni kembali bidang ini, meskipun kita tahu bidang ini penuh dengan risiko. Kayak kemarin kita ketahui salah satu kap terbesar juga ada masalah terkait dengan auditnya. Nah, ini kan isu-isu yang sangat menarik, Pak. Kemudian saya hormati Pak John Andra Asmara sebagai Koordinator Prodi Sarjana Akuntansi Perpajakan, Pak. Kemudian yang Bu Ratna juga sebagai dosen pengampu mata kuliah ini sekaligus sebagai koordinator D3 Akuntansi di FEB USK, Pak. Dan saya banggakan adik-adik mahasiswa yang telah berhadir meskipun ada sedikit pemaksaan. Namanya juga mahasiswa nih Pak ya, jadi kalau mereka nggak dipaksa Pak, nggak tahu Pak. Padahal ini bagus bagi mereka. Kalau Pak Rinaldi Giovanni kita undang resmi KPMG, habis uang kita nih. Anggaran 1 tahun habis hanya untuk mengundang. Nah, alhamdulillah dengan kemurahan hati Pak Rinaldi dan Pak Aji mampu memfasilitasi acara yang berbahagia ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Riha atas pemberian kata sambutan dan pembukaan webinar pada hari ini. Okay. And not extend time anymore. Before that, for taking the time to join everyone. We have very exciting and informative session. So please keep in the Zoom and please turn on your camera. And I want to remind that for all participants, please make sure you're connected well and your microphone is mute. If you have any technical issues, feel free to send a personal message to me in the chat box of Zoom. All right. Okay, everyone. For the main session of this webinar, I leave it to our moderator. Moderator hari ini yaitu Nura Afifah. So, for time to Nura, time is yours. Baik, terima kasih Diva. Hadirin sekalian, seminar akan segera kita mulai. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti seminar pada hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Nura. Selamat pagi. Yang terhormat, Bapak Dr. Riha Dedi Priantana, SE AKM SI, CA, CMA, ASEAN JPA, sebagai Ketua Program Sarjana Akuntansi FEB USK. Yang kami hormati Dr. Ratnya Mulyani, BAAC, MSACC, sebagai dosen pengampu mata kuliah topik khusus dalam bidang akuntansi. Dan yang kami hormati kepada Bapak Renaldi Giovanni Ndun, sebagai pembicara kami untuk seminar hari ini. Dan yang kami sayangi seluruh peserta partisipan seminar hari ini. Baik, sebelum memulai seminar hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nura Afifah yang akan berperan sebagai moderator pada seminar hari ini. Baik, sebelum kita ini, izin saya memperkenalkan pembicara kita sangat luar biasa, yaitu Bapak Indun. Beliau adalah senior menka AP Jaya Kan dengan pengalaman yang luas dalam pesanan lapangan keuangan baik untuk perusahaan publik maupun perusahaan swasta. Dengan akuntansi keuangan SAK dan Internal Financial Reporting standar IFRS, beliau meraih gelar sarjana akuntansi dari Universitas Atmajaya Jakarta
dan menyelesaikan pendidikan akuntansi di Universitas Gajah Mada. Bapak Renaldi, aku bersertifikat yang terakreditasi oleh Kementerian Keuangan dengan Republik Indonesia. Beliau memegang gelar Charter Accountant or C dari Ikatan Akuntan Indonesia (IA) dan juga Chief Indonesia masih banyak prestasi lainnya. Baik, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya menginformasikan jalannya seminar hari ini. Baik, yang pertama, Bapak Renaldi Giovannindon akan mempresentasikan materi yang sudah beliau siapkan, kemudian dilanjut dengan sesi diskusi yang sudah disiapkan oleh rekan kita, dan dilanjut dengan sesi tanya jawab melalui partisipan, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, sekarang izinkan saya menyambut Bapak Renaldi Giovannindon untuk menyampaikan presentasinya. Kepada Bapak Renaldi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Nura yang saya hormati, Pak Riha, kemudian ada Pak John, dan juga ada Bu Ratna. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan terkait dengan auditing kepada teman-teman dari Universitas Syah Kuala. Ya, walaupun jauh Pak Dedi di Aceh, saya juga asalnya cukup jauh Pak. Saya dari Nusa Tenggara Timur Pak, Kupang. Jadi kita sama-sama jauh nih Pak. Sama anak rantau berarti Pak ya? Betul Pak, sama-sama anak rantau. Ya. Jadi harapan saya dengan sesi ini, teman-teman dari Aceh juga punya keberanian Pak, dan juga kesempatan untuk berkarir sebagai akuntan publik di Jakarta. Karena kita tahu di Jakarta itu memang pusatnya Pak untuk kantor akuntan publik besar di Indonesia, terutama yang punya afiliasi dengan kantor akuntan publik yang ada di internasional, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memaparkan materi yang sudah saya siapkan kepada teman-teman. Ya, apakah materinya bisa kelihatan? Sudah, Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk kurang lebih 30-45 menit ke depan, saya akan berbagi kepada teman-teman terkait dengan evolusi untuk audit selama kurang lebih 10 tahun terakhir, serta nanti bagaimana tantangan yang dihadapi oleh akuntan publik dalam hal ini auditor di periode-periode saat ini. Nah, teman-teman, kalau kita berkaca ya, teman-teman, mungkin teman-teman sudah pelajari juga terkait dengan apa itu auditing, kemudian manfaat dari audit. Nah, ini saya mau refresh lagi kepada teman-teman terkait dengan pengenalan untuk auditing. Jadi, secara garis besar, kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari, audit itu bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang disiapkan dan disusun oleh manajemen agar mendapatkan kondisi keuangan yang akurat. Jadi kalau teman-teman kembalikan, laporan keuangan itu disusun oleh manajemen, terdiri dari beberapa komponen, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan disiapkan oleh manajemen berdasarkan pemahaman manajemen. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah orang di luar dari manajemen akan percaya dengan laporan keuangan tersebut? Tentu, jawabannya adalah belum tentu, ya kan? Harus ada pihak independen, pihak ketiga yang harus melakukan pemeriksaan dan memberikan jaminan atas kewajaran dari laporan keuangan tadi. Nah, siapakah dia? Dia adalah akuntan publik.
Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang tadi disusun oleh manajemen sudah wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kalau di Indonesia, kita akan menggunakan standar akuntansi keuangan Indonesia. Tapi kalau laporan keuangan tersebut disusun oleh manajemen yang berbasis di internasional dan menggunakan standar internasional, yaitu IFRS, International Financial Reporting Standard, maka laporan keuangan itu harus diperiksa agar menggunakan sesuai dengan laporan standar akuntansi yang berlaku di internasional juga tadi. Seperti itu. Nah, laporan keuangan tadi yang sudah diperiksa oleh akuntan publik itu menjadi sangat penting, teman-teman. Kenapa? Bagi para pemangku kepentingan, baik itu investor, kemudian supplier, pemasok, pelanggan, ataupun kita sebagai masyarakat umum, membutuhkan laporan keuangan untuk bisa mengetahui kondisi dari perusahaan tadi. Nah, informasi tersebut sangat penting agar para pemangku kepentingan bisa mengambil keputusan yang tepat. Jangan sampai keputusan yang diambil itu tidak tepat karena disesatkan oleh informasi yang ada di laporan keuangan tadi. Nah, disinilah teman-teman betapa pentingnya laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan. Nah, kalau kita berbicara terkait auditing, tentu tidak terlepas teman-teman dari akuntansi, di mana akuntansi itu akan menjadi dasar dari seorang auditor untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang selalu saya tekankan kepada para calon-calon auditor maupun junior auditor yang ada di kantor kami, di mana kita boleh saja pintar auditing, tapi jangan lupa kita harus pintar dan paham juga terkait dengan akuntansi. Kenapa? Karena kita akan memeriksa kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ibaratnya nih, teman-teman, kalau menjadi seorang polisi, tugasnya adalah menegakkan peraturan. Artinya, kalau polisi mau menegakkan peraturan, dia harus tahu juga peraturannya apa saja. Benar nggak? Jangan sampai dia mau menegakkan peraturan, tapi dia tidak tahu peraturan apa yang harus dia tegakkan. Nah, analogi ini, teman-teman, berlaku juga di konsep auditing. Seorang auditor mau memberikan opini wajar sesuai standar akuntansi, artinya dia harus memahami juga standar akuntansi yang berlaku, yang diterapkan oleh emiten tadi. Nah, ini secara garis besar teman-teman pengenalan terkait auditing dan hubungannya dengan akuntansi. Berikutnya, saya akan jelaskan kepada teman-teman terkait dengan perkembangan dunia audit selama kurang lebih 1 dekade terakhir. Nah, kita mulai dari sebelum tahun 2015. Sebelum tahun 2015, auditor sangat bergantung pada prosedur manual dan menggunakan daftar atau checklist lah untuk melakukan pemeriksaan audit. Dan metode yang dipakai ini lebih bersifat tradisional dan kurang melibatkan teknologi canggih. Kalau kita mengacu ke tahun 2015, auditor itu lebih fokus kepada compliance dari laporan keuangan dan lebih banyak menggunakan bukti audit berupa pemeriksaan kepada dokumen fisik serta pemeriksaan kepada lapangan secara langsung. Jadi benar-benar menggunakan metode yang sangat-sangat tradisional. Akibatnya apa? Di tahun itu, sebelum tahun 2015, auditor itu bekerjanya lemburnya itu luar biasa. Tapi jumlah klien atau entitas yang di-handle atau yang dipegang itu sangat terbatas. Kenapa? Karena tadi prosedurnya itu sangat-sangat tradisional, sehingga membutuhkan effort dan juga kerja keras dari auditor. Nah, bergerak ke tahun 2015 sampai tahun 2018, dengan adanya perkembangan teknologi, sudah ada yang namanya data analytics, di mana di antara tahun 2015 sampai 2018, penggunaan data analytics ini mulai diperkenalkan dan cloud computing atau penghitungan berbasis cloud itu sudah digunakan juga dalam audit untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari audit.
Nah, di periode 2015 sampai 2018 ini kemudian terjadi perubahan-perubahan dari standar auditing untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, di mana auditor itu mulai ditingkatkan terkait dengan skepticism dan juga bagaimana pengambilan keputusan. Dalam hal ini menggunakan judgement yang tepat dan memadai untuk penggunaan teknologi tadi. Bergerak kemudian teman-teman di periode sekitar 2019 sampai 2022. Nah, di sini karena mulai adanya fraud yang terjadi di tahun 2019 sampai 2022, maka regulator mulai melakukan pembenahan. Kalau kita lihat akuntansinya sudah bergerak cukup cepat, teknologinya bergerak cukup cepat, tapi pada saat itu kok standar auditnya masih geraknya itu lelet banget nih, lambat. Nah, oleh karena itu regulator mulai melakukan perubahan terkait dengan standar audit. Baik itu standar audit yang berlaku di internasional maupun yang diadopsi di Indonesia oleh IAPI. Nah, selain itu teman-teman, sejak tahun 2019 mulai adanya COVID, kita mulai melakukan working from home, bekerja dari rumah, mulai membatasi perjalanan, maka saat itu dilakukan namanya remote audit teknik. Waktu itu kondisi tidak memungkinkan kita untuk visit ke klien, untuk melakukan audit secara fisik, sehingga kita menggunakan teknologi untuk membantu audit. Walaupun pandemi, teman-teman, auditor tetap bekerja, auditor tetap lembur, teman-teman. Karena kebutuhan informasi laporan keuangan ini tetap dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Nah, di periode 2019 sampai 2022, karena keharusan kita untuk tidak boleh melakukan perjalanan dan melakukan audit secara remote, maka audit software itu mulai ditingkatkan. Kalau dulu audit itu berbasis kertas, kita isi dalam format Excel, kita print, kemudian kita jadikan itu sebagai bukti audit. Nah, sejak tahun 2019 sampai 2022, mulai dilakukan perubahan dengan mengadopsi software-software untuk audit. Jadi dokumentasi itu bukan lagi berbasis kertas, teman-teman, tapi sudah berbasis elektronik. Dan saat ini sudah bisa di-upload ke cloud. Jadi dokumentasinya itu disimpan di cloud. Artinya apa? Artinya audit data, kemudian bukti audit yang disiapkan oleh junior auditor, pada saat yang sama, secara real time, itu bisa di-review atau diperiksa oleh supervisornya. Seperti itu. Nah, itu dari 2019 sampai 2022. Nah, kita bergerak nih teman-teman, di 2023 sampai saat ini, di 2025. Nah, di periode ini, karena mencari informasi, itu pun juga terjadi di dunia audit, teman-teman. Di mana dilakukan integrasi dengan AI untuk masuk ke software yang sudah kita buat di periode sebelumnya, di tahun 2019 sampai 2022. Tujuannya apa? Tujuannya agar analisa data serta prosedur audit yang kita pakai itu lebih efektif dan efisien. Selain itu, kalau dulu sebelum tahun 2015 kita menggunakan audit yang tradisional, apapun akunnya kita harus kerjain. Nah, sekarang kita akan melakukan audit menggunakan metode risk-based audit, di mana yang diperiksa itu dianalisa lebih awal dan hanya bagian-bagian yang penuh risiko atau risikonya tinggi yang dilakukan perhitungan atau audit prosedur lebih jauh. Seperti itu. Nah, setelah itu di periode 2023 sampai 2025, kita tahulah teman-teman, dengan adanya pandemi, kita lebih sadar terkait dengan pentingnya kita untuk merawat bumi. Mungkin teman-teman lihat sekarang musim hujan dan musim kemarau tidak menentu. Di Jakarta saat ini seharusnya musim kemarau, tapi sekarang hujannya tiba-tiba seperti hujan badai.
Seperti itu. Artinya kita lebih paham dan juga lebih mengerti terkait dengan kehidupan hijau. Nah, selain itu kalau teman-teman yang mungkin punya kesempatan untuk melakukan riset, tahu bahwa di dunia internasional saat ini sudah diluncurkan standar akuntansi berkelanjutan. Kalau teman-teman browsing nanti itu namanya IFRS S1 dan juga IFRS S2. IFRS Sustainability 1 dan IFRS Sustainability 2. Di Indonesia diadopsi dan sekarang masih dalam proses adopsi, masih dalam tahap draft exposure menjadi SPK, standar pengungkapan keberlanjutan. Nah, mungkin dalam waktu 1-2 bulan akan menjadi standar pengungkapan keberlanjutan yang wajib diterapkan di tahun 2027. Para pemangku kepentingan agar perusahaan-perusahaan itu jangan hanya mencari profit, mencari laba, mencari keuntungan, tapi juga harus bisa berkontribusi terhadap lingkungan, terhadap environmental, terhadap sosial, dan juga terhadap governance. Dalam hal ini bagaimana mereka membentuk perusahaan itu agar bisa transparan dan bertanggung jawab. Itu yang kita kenal dengan ESG. Nah, kalau perusahaannya sendiri sudah punya pelaporan seperti itu, artinya harus ada orang juga kan yang periksa. Jadi intinya kalau ada yang buat, harus ada yang periksa. Nah, auditing atas ESG tadi itu sudah mulai bergerak tinggi. Permintaannya sudah mulai tinggi di periode 2023 sampai 2025. Nah, salah satu hal yang menjadi ekspertis saya adalah melakukan auditing atas ESG tadi. Dan itu sangat sangat menantang serta merupakan hal baru. Dan kalau saya lihat ini menjadi lahan baru teman-teman bagi akuntan publik atau auditor untuk bisa berkembang, untuk bisa berkarya seperti itu. Nah, selain itu dengan adanya perkembangan teknologi, mungkin teman-teman sekarang kalau mau nabung, mau transfer uang, itu kan bisa bayar pakai kris, pakai bank-bank e-branch yang cabang-cabangnya mungkin teman-teman tidak pernah lihat. Contoh teman-teman, mungkin menggunakan Bank Jago. Teman-teman coba lihat di Aceh ada Bank Jago nggak kantornya? Saya kalau di Jakarta Bank Jago itu saya tahu cuma ada 1 atau 2 kantornya. Tapi uangnya kita tabung di situ. Nah, artinya apa teman-teman? Dengan peningkatan teknologi informasi tentu akan ada risiko di mana auditor juga nanti bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas cyber security dan juga melakukan pemeriksaan atas audit tadi. Itu yang kita kenal dengan nama IT audit. Tujuannya tadi, kalau perusahaan itu menggunakan IT yang cukup banyak, artinya audit itu tidak bisa hanya dilakukan menggunakan kontemporer atau menggunakan fisik, tapi juga kita menggunakan audit berbasis IT, menggunakan testing atau pengecekan atas pengendalian-pengendalian internal yang ada di sistem informasi teknologi yang dimiliki oleh klien. Nah, itu yang sekarang sedang dihadapi oleh dunia auditor saat ini, teman-teman. Nah, kalau kita maju untuk lihat ke depan, nah, ke depan diharapkan nanti akan ada audit yang real time. Jadi kalau sekarang teman-teman, audit itu prosesnya adalah dari klien memberikan data kepada auditor, kemudian auditor akan melakukan pengujian. Nah, ke depannya diharapkan audit itu bisa dilakukan real time. Jadi auditor bisa langsung mengakses ke database-nya perusahaan secara real time. Jadi ketika perusahaan itu melakukan jurnal pengecekan atau pencatatan laporan transaksi keuangan, auditor bisa langsung pengecekan secara real time. Tadi menggunakan AI. Nah, selain itu dengan adanya AI tadi bisa membantu auditor untuk melakukan analytical prosedur di mana melihat hubungan antara kenaikan atau penurunan suatu akun dengan akun lainnya atau mungkin melakukan prediksi. Sebagai contoh, misalkan, wah,
Kalau teman-teman mungkin tahu harga emas lagi tinggi nih, apakah itu akan berdampak terhadap kenaikan penjualan dari perusahaan-perusahaan yang menjual emas seperti aneka tambang? Nah, itu bisa dianalisa lebih jauh. Jangan sampai kenaikan harga emasnya cuma 10%, tapi laba dari Antam naik 500%. Tentu akan kita lakukan analisa apakah masuk akal atau tidak. Itu yang nanti akan dianalisa lebih jauh oleh teknologi informasi yang dimiliki oleh para akuntan publik. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi akan ada banyak otomasi yang bisa dipakai oleh akuntan publik untuk mengurangi workload atau jumlah jam kerjanya. Sehingga akuntan publik bisa lebih fokus kepada bagian-bagian atau area yang lebih kritikal atau punya signifikan risiko di situ. Nah, ini teman-teman, perkembangan audit kurang lebih 10 tahun ke depan dan juga apa yang kemungkinan akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Nah, tentu teman-teman sebagai generasi muda sudah paham betul terkait dengan program pemerintah Indonesia Emas. Nah, teman-teman inilah yang nanti diharapkan bisa menjadi generasi muda yang paham terhadap teknologi dan juga melek terhadap AI. Kalau saya mengajar di kampus-kampus lain, teman-teman, itu ahli banget tuh menggunakan AI. Bahkan para dosen sampai punya AI sendiri untuk melakukan pengecekan. Jangan sampai ini menggunakan AI copy paste dari teman yang lain. Nah, itulah penggunaan teknologi. Kalau di tangan yang salah bisa jadi bahaya, kalau di tangan yang tepat bisa menjadi mutiara, teman-teman. Jadi, penggunaan AI ini bisa teman-teman pakai untuk membantu perkembangan pemahaman teman-teman terhadap akuntansi dan juga auditing. Karena industri ini merupakan salah satu industri yang bisa dibilang industri yang seksi, dan kalau secara pribadi saya bisa bilang bahwa ini industri yang bisa memberikan penghasilan yang sangat baik bagi teman-teman ke depannya. Nah, berikutnya kita masuk ke apa yang menyebabkan adanya perubahan dari proses audit selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Nah, kalau saya buat secara garis besar, sebenarnya ada 5 bagian yang membuat perubahan audit selama 10 tahun terakhir itu menjadi cukup cepat. Yang pertama, adanya fraud yang terjadi. Dalam hal ini skandal-skandal di dunia akuntansi dan audit. Mungkin teman-teman ketika pelajari auditing selalu mengenal dengan namanya kasus Enron, Wirecard. Kalau di Indonesia kita kenal kemarin namanya Eversary, di mana salah satu startup bisa melakukan manipulasi laporan keuangan. Bahkan investor asing pun juga tertipu di situ. Nah, karena adanya hal-hal tersebut, maka auditor sebagai pihak independen yang diharapkan bisa melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan juga tentu harus berubah. Nah, inilah menjadi dasar kenapa perubahan selama 10 tahun terakhir ini menjadi cukup radikal. Selain itu, poin kedua adalah di mana adanya permintaan dari stakeholder agar transparansi dari proses audit itu menjadi lebih baik. Kalau dulu teman-teman lihat laporan keuangan, itu cuma 1 atau 2 lembar. Bentuknya sama, teman-teman. Yang berbeda hanya nama perusahaan dan periode yang diaudit. Sekarang, kalau teman-teman lihat di laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu ada namanya Key Audit Matters. Key Audit Matters ini merupakan informasi yang diberikan oleh akuntan publik kepada para pemangku kepentingan terkait dengan apa sih yang dilakukan oleh akuntan publik, apa sih yang menjadi perhatian utama akuntan publik ketika melakukan audit atas entitas tersebut. Jadi akan ada transparansi. Jangan sampai orang berpikir akuntan publik hanya menjual opini, cuma 2 lembar. Tidak, teman-teman. Di situ dengan media tadi, melalui opini publik tadi, akuntan publik, dan penjelasan terhadap dengan Key Audit Matters atau bahasa Indonesianya adalah hal audit utama, di situ dijelaskan secara detail apa yang menjadi fokus utama dari akuntan publik, bagaimana akuntan publik merespons risiko tadi, dan apa hasil dari prosedur dari yang dilakukan oleh akuntan publik. Nah, itu teman-teman, poin kedua yang menyebabkan adanya perubahan radikal. Nah, yang ketiga tadi sudah saya jelaskan bahwa
karena adanya COVID-19, kita harus remote audit, sehingga kita benar-benar rely ke IT. Dan IT menjadi kunci utama dari suatu perusahaan atau kantor akuntan publik untuk berkembang. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Nanti akan saya jelaskan lebih detail apa yang sudah dilakukan oleh KPMG, dalam hal ini KPMG Amerika yang saat ini KPMG Indonesia juga mengadopsi teknologi yang sama. Dan poin kelima, sempat saya mention teman-teman, terkait dengan adanya perubahan-perubahan dari regulasi yang dilakukan oleh regulator di negara-negara berkembang, seperti PCAOB di Amerika Serikat, kemudian standar auditing di Amerika Serikat yang kemudian diadopsi di Indonesia. Nah, kita akan masuk teman-teman ke video singkat terkait dengan AI dalam audit. Ini merupakan video yang bisa teman-teman lihat juga di YouTube yang dipublish oleh KPMG US atau KPMG Amerika Serikat. Nah, sekarang kita bisa lihat video singkatnya, jadi bisa memberikan pemahaman lebih jauh kepada teman-teman bagaimana penerapan AI dalam audit saat ini. In our recent study, AI in Financial Reporting and Audit, Navigating the New Era, we found that nearly 72% of companies are either piloting or using artificial intelligence already today. And in 3 years, it is expected to increase to 99% of companies. We've also been told that 64% of companies are looking to their auditors to provide guidance through this digital transformation with artificial intelligence. So Kevin, how's KPMG using AI to audit the financial statement? Specifically, KPMG has implemented KPMG Clara AI transaction scoring that's powered by MindBridge. It's a very sophisticated platform and tool that we use to effectively transaction score each individual transaction, leveraging rules-based advanced statistical and machine learning algorithms, which effectively allow our auditors to look at complete data sets and be able to focus in on the greatest areas of risk to follow up and address. And Anne, more specifically about generative AI, how is KPMG using it to audit the financial statement? Microsoft 365 Copilot is a really fast evolving artificial intelligence tool that acts as your personal assistant while using the Microsoft 365 suite of applications. And this is really impactful to the audit as it's enabling the productivity to increase for our users and professionals across the board so that they can focus on the more complex and risk-based areas of the audit. Guillermo, KPMG has integrated GenAI into KPMG Clara. How are we using it to audit the financial statement? Through KPMG Clara AI Chat. This is a technology solution powered by Microsoft Azure that uses large language models to generate human-like responses for our auditors. Using KPMG Clara still requires exercising professional judgment and skepticism to verify the responses are appropriate and accurate, but it also allows us to put more focus on matters that require higher judgment, and it definitely allows us to be more efficient in the way we interact with others, including our clients. And finally, Henning, AI comes with many opportunities, but also with risks. How are we helping companies to provide assurance over their use of AI? So artificial intelligence gives us new opportunities and benefits to us, our society, and our business. And we asked our clients, what is the key success factor for successful implementation of AI? And the answer is clear: trust. We can give our clients an independent view on their AI governance, AI compliance, and specific AI use cases. Of course, this includes also the regulatory requirements, especially the new AI Act from the European Union
which focuses on the ethical use of AI. We as KPMG give the required assurance on especially these topics. Want to learn more? Read our report on kpmg.com/navigating AI in audit. Ya, teman-teman, tadi video singkat terkait dengan penggunaan AI di KPMG. Nah, menarik bukan teman-teman bagaimana AI dipakai untuk melakukan audit dan bukan berarti kita sebagai auditor dalam hal ini manusia digantikan oleh AI. Tapi AI hanya membantu kita untuk melakukan audit yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Karena satu hal yang tidak dimiliki oleh AI adalah judgment. Itu yang selalu ada di kita sebagai manusia, sebagai auditor, itu yang belum ada dan mungkin tidak ada di AI. Dalam hal ini judgment, dalam hal ini bagaimana kita memberikan penilaian untuk suatu kondisi. Nah, berikutnya teman-teman, di sini saya akan jelaskan secara singkat teknologi-teknologi yang dipakai di modern audit. Tadi sempat dijelaskan adanya penggunaan data analytics, di mana sekarang itu kita menggunakan database, kemudian kita melakukan analisa data, korelasi antara satu database dengan database yang lain, di mana kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di pasar. Dalam hal ini seperti Audit Command Language, kemudian IDEA, dan juga Power BI. Nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman contoh Power BI-nya itu seperti apa. Nah, kemudian ada juga AI yang dipakai untuk mendeteksi fraud, di mana nanti AI itu akan mengecek transaksi dan akan melihat anomali-anomali transaksi. Yang tadi saya katakan lagi, AI hanya akan meng-highlight mana yang suspek atau kemungkinan adanya fraud. Tapi penentuan itu merupakan fraud atau tidak tetap ada di tangan seorang akuntan publik. Nah, kemudian ada beberapa teknologi lain yang teman-teman bisa lihat di layar seperti robot processing automation, kemudian cloud platform yang dipakai untuk perpindahan data antara akuntan publik dan klien. Terutama kita melakukan audit bisa secara real time, secara efektif dan juga efisien. Nah, berikut ini teman-teman beberapa contoh Power BI yang akan saya jelaskan ke teman-teman. Nah, di sini teman-teman coba kita lihat ya. Ini merupakan gambar credit note. Credit note itu kalau teman-teman lihat adalah penjualan. Kemudian ada yang dibalikin penjualannya. Terlepas dari berbagai macam alasan. Mungkin ada yang rusak atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, bayangkan teman-teman, titik-titik biru ini itu merupakan satu item credit note. Nah, kalau kita lihat garis yang atas, ini merupakan nilainya, nilai dari credit note. Kalau yang di bawah, ini merupakan berapa lama credit note itu muncul setelah terjadi penjualan. Kalau kita mengaudit menggunakan kontemporer, kita akan kesulitan teman-teman untuk menentukan mana yang akan kita pilih. Tapi dengan menggunakan data analytics, dalam hal ini Power BI, kita bisa lebih fokus. Nah, contoh di sini, dengan adanya pemahaman terkait dengan perusahaan, kita asumsikan credit note itu hanya boleh di-issue sebelum 250 hari. Artinya kita akan fokus 240 hari. Contohnya, kita akan fokus di sini teman-teman. Mana saja kredit note yang diisu di atas 240 hari. Jangan sampai ini merupakan kredit note yang punya risiko tinggi, adanya manipulasi. Ataupun di sini kita lihat teman-teman kredit note yang pada umumnya nilainya itu di bawah 1000. Artinya kita akan fokus ke kredit note yang di atas 1000. Nah, dengan demikian teman-teman, teknologi akan membantu kita untuk meng-highlight mana yang menjadi item-item yang punya risiko tinggi. Tapi tetap penentuan judgment terkait dengan detailnya itu akan dilakukan oleh akuntan publik, oleh manusia.
Berikutnya ini teman-teman terkait dengan rebate atau potongan harga. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau pergi ke swalayan, berbelanja, dapat potongan harga. Nah, itu dicatat teman-teman oleh akuntan perusahaan tersebut. Nah, di sini kita melakukan analisa teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan AI, menggunakan data analytics, kita akan kesulitan penentuan sampel sama seperti contoh sebelumnya. Tapi dengan adanya AI ini, dia akan meng-highlight teman-teman. Di sini kita bisa lihat sebaran berapa persen diskon yang diberikan kepada pelanggan. Tapi ada anomali, di mana kedua diskon ini lebih besar daripada sebaran pada umumnya. Dan 3 item ini lebih kecil daripada sebaran pada umumnya. Tentu, sebagai akuntan publik kita akan mengecek apakah diskon ini valid sesuai dengan asersi manajemen, apakah eksis atau memang benar-benar terjadi, apakah akurasinya benar-benar tepat, dan apakah ini merupakan atau ada indikasi fraud atau tidak. Nah, sebagai akuntan publik tentu kalau dulu kita akan mengecek hampir keseluruhan karena menggunakan checklist sekian persen dari total populasi, maka dengan bantuan AI dan bantuan data analytics kita hanya mengecek mungkin 5 karena sudah terfokus mana yang punya risiko lebih tinggi. Nah, ini teman-teman contoh yang ketiga dari Power BI, di mana di sini dijelaskan terkait dengan berapa persen margin dari persediaan. Kalau teman-teman baca standar terkait dengan akuntansi untuk persediaan, kita akan melihat bahwa persediaan itu harus diukur mana yang lebih rendah antara nilai tercatat serta nilai receivable value-nya, NRV-nya. Nah, di sini teman-teman, bayangkan kalau kita mengaudit perusahaan dengan jumlah persediaannya yang jutaan item, akan sulit bagi kita untuk melihat mana yang punya risiko negatif margin. Nah, dengan kita memasukkan data penjualan serta data inventory kepada sistem IT, dia akan melakukan perhitungan sendiri teman-teman dan menilai mana saja item-item yang punya negatif margin, yaitu yang saya highlight di sebelah kiri sini, di sebelah garis merah. Sebagai auditor, kita nanti akan fokus, kenapa ini negatif margin? Apakah ini permanen atau incidental atau isolated case? Dan apakah item-item ini kita perlu lakukan provisi atau penurunan nilai? Nah, ini membantu auditor untuk bisa lebih fokus kepada area-area yang penuh risiko atau adanya potensial salah saji. Berikutnya, teman-teman, terkait dengan regulated changes yang tadi sempat saya highlight, antara lain adanya perubahan-perubahan standar audit karena perkembangan untuk menghadapi tantangan baru, termasuk peraturan, kemudian terkait dengan estimasi, terkait dengan pengendalian internal, dan juga pelaporan-pelaporan yang sifatnya non-keuangan. Nah, perubahan-perubahan dari regulatori dan standar-standar audit tadi mengharuskan akuntan publik untuk bisa berkembang, bisa lebih maju, sehingga kita berada di kondisi saat ini dengan adanya audit yang terintegrasi dengan teknologi. Nah, tadi saya jelaskan terkait dengan hal-hal positif bagaimana AI berkolaborasi dengan teknologi informasi dan juga akuntan publik untuk membentuk suatu audit yang efektif dan efisien. Di samping itu, teman-teman, ada sisi positif, tentu kita akan selalu lihat ada tantangan dan juga risiko yang muncul. Nah, risiko-risiko ini yang saat ini sedang dihadapi oleh akuntan publik. Antara lain, teman-teman, kalau kita berbicara terkait dengan teknologi informasi, tentu hal utama yang menjadi risiko adalah cyber security. Jangan sampai ada data klien yang sudah kita ambil dari klien itu bocor ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Tentu kita sebagai akuntan publik punya integriti, harus menjaga kepercayaan dari klien. Nah, ini yang akan menjadi tantangan utama bagaimana kita menggunakan IT dan memastikan bahwa security dari aplikasi teknologi yang kita pakai itu tidak akan menyebabkan kerugian bagi klien serta kerugian bagi akuntan publik. Tantangan kedua, teman-teman, adalah over reliance terhadap automation tanpa adanya critical thinking.
Jangan sampai teman-teman sebagai akuntan publik, kita masukkan data, kita bilang AI tolong kerjakan. Dan mengurangi involvement atau penilaian kita sebagai akuntan publik. Ini sama teman-teman, mungkin para dosen juga menangkap ini ketika teman-teman mungkin ada yang nakal, saya nggak bilang semuanya, ada mungkin yang nakal pakai AI untuk mengerjakan tugas, tapi ketika dicek oleh para dosen kok nggak ngerti, atau ketika dibaca kok nggak nyambung dengan apa yang diminta oleh dosen. Nah ini teman-teman, jangan sampai kita over reliance terhadap automation tanpa mengurangi involvement kita terhadap item yang kita kerjakan tadi. Nah, tantangan ketiga adalah kita juga tahu, tadi tanpa sempat dikatakan oleh Pak Riha bahwa auditor itu pada umumnya itu sudah umur-umur mendekati pensiun. Itu juga terjadi Pak di Jakarta. Dan kompetensi dari para akuntan publik ini harus ditingkatkan sehingga jangan sampai ada gap dengan penggunaan teknologi. Dengan itu diharapkan teman-teman sebagai putra-putri bangsa yang melek terhadap teknologi, yang paham terhadap teknologi, itu bisa bergabung dengan kami sebagai para akuntan publik. Karena kami tahu bahwa teman-teman itu punya skill dan juga pemahaman atas teknologi yang lebih baik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Terakhir, teman, tantangannya itu dari sisi regulasi. Di mana dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan audit, perkembangan akuntansi, regulasi juga harus berkembang. Jangan sampai regulasi terlambat sehingga menyebabkan perkembangan teknologi, perkembangan audit dan akuntansi sudah terjadi itu malah didegradasi, diturunkan ke periode-periode sebelum tahun 2015. Nah, jadi regulasi itu harus tetap ikut maju untuk mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus juga memberikan rambu-rambu mana yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh dipakai. Jangan sampai kebablasan seperti itu. Nah, itu risiko dan juga tantangan teman-teman yang dihadapi oleh auditor atau akuntan publik dengan adanya perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi untuk melakukan audit. Nah, ini saya summary sedikit teman-teman dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, di mana tadi saya sudah jelaskan kepada teman-teman bahwa audit laporan keuangan itu berkembang sangat pesat, terutama dalam 1 dekade terakhir, di mana berkembangnya itu dari cara tradisional yang manual banget menjadi ke cara yang lebih efektif dan efisien dengan penggunaan teknologi yang ada, terutama penggunaan AI. Dan dengan adanya AI dan teknologi yang ada, auditor juga harus berkembang, harus paham terhadap penggunaan teknologi, harus paham terhadap perkembangan standar, dan juga melakukan expectation management. Jangan sampai kita tidak paham terhadap permintaan klien. Kalau kliennya itu sudah teknologinya tinggi, audit yang kita pakai juga harus teknologi yang tinggi, agar bisa mengimbangi perkembangan dari klien kita. Nah, terakhir, summary yang perlu kita lihat adalah inovasi ini terus berlanjut, teman-teman, ke depannya. Tapi tentu tidak akan mendegradasi involvement kita, dalam hal ini akuntan publik, dalam melakukan pengambilan keputusan. Teknologi yang ada saat ini hanya untuk memberikan informasi dan membantu akuntan publik agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Tapi saya lihat ke depannya tidak akan mudah untuk menggantikan peran manusia dalam industri ini. Ya, itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman hari ini. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik. Terima kasih banyak Pak Renaldi atas materi yang sangat luar biasa ya. Baik, mungkin selanjutnya akan langsung dilanjut dengan sesi diskusi. Baik, kepada rekan saya, Alia Yunitariani dan Dwipa Putra Buana Paksa. Silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan tentu saja terima kasih banyak kepada speaker kita yang luar biasa hari ini, Bapak Renaldi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir membagikan ilmu-ilmu baru yang sangat menarik dan tentunya insightful bagi kami semua. Perkenalkan, nama saya Alieni Tariani. Sebagai discussion hari ini, saya mungkin ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Namun sebelum itu, kebetulan juga saya sebenarnya dengan teman-teman kelas saya sedang melakukan penelitian mengenai isu kontemporer dalam audit untuk kelas proyek kami, khususnya mengenai penggunaan AI untuk audit dan juga audit untuk digital asset. Oleh karena itu, mungkin pertanyaan-pertanyaan saya nantinya terkait dengan topik ini, tapi tetap berada dalam konteks audit. Karena kami juga ingin mengetahui sebenarnya bagaimana praktiknya di dunia nyata seperti yang dilakukan di KPMG khususnya. Nah, pertanyaan pertama saya berkaitan dengan penggunaan AI dalam proses audit, Pak. Saya rasa banyak juga dari kita sudah membaca artikel atau jurnal yang membahas bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam praktik audit. Juga ditambah oleh penjelasan yang sudah Bapak berikan tadinya di KPMG bagaimana. Nah, di balik semua keuntungan dan kemudahan yang diberikan oleh AI dalam membantu pekerjaan audit, berdasarkan pengalaman Bapak di KPMG, apakah ada tantangan atau keterbatasan yang signifikan dalam penggunaan AI di audit? Dan pertanyaan kedua saya tentang audit atas aset digital. Karena kami juga menemukan beberapa studi terbaru yang mencatat bahwa semakin banyak perusahaan yang kini memiliki aset digital seperti cryptocurrency dan lainnya. Dan aset-aset tersebut juga harus diaudit tentunya. Nah, dari perspektif KPMG tersendiri, apakah sudah ada prosedur audit atau kerangka kerja yang ada untuk menangani aset digital ini? Dan bagaimana prosedur tersebut diterapkan dalam praktik nyata? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Bapak Renaldi yang sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mau langsung saya jawab pertanyaannya biar nggak menumpuk, kalau nggak nanti lupa nih. Oke, Iya, boleh Pak. ya terima kasih. Siapa namanya tadi? Alia, Pak. Alia ya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya sangat kritis nih, Alia, terkait penggunaan AI dan digital asset. Nah, saya mulai dulu nih, terkait dengan tantangan dan keterbatasan signifikan dalam penggunaan AI. Nah, tadi AI ini kan sebenarnya kita harusnya sebagai alat ya, alat bagi akuntan untuk membantu pekerjaan. Tapi memang sebagai akuntan dalam hal ini kita sebagai manusia, kita juga harus mengupgrade kemampuan kita menggunakan AI. Karena AI ini kan dia mengkoleksi seluruh informasi. Tantangan yang terbesar itu adalah jangan sampai kita disesatkan oleh informasi yang diberikan oleh AI. Artinya apa? Kalau kita berbicara dalam sistem, namanya kan kita kan nama GIGO, garbage in, garbage out. Sampah kalau kita masukin, keluarnya juga sampah. Artinya kalau kita menggunakan AI, jangan sampai kata kunci atau instruksi yang kita berikan itu atau data yang kita masukkan itu salah, teman-teman. Hasilnya apa? Hasil analisanya pun juga salah. Kalau hasil analisa AI-nya salah, kita sebagai akuntan publik akan mengambil keputusan yang salah juga. Nah, jadi ketika kita melakukan audit, teman-teman, hal kunci utama adalah kita mengenal bisnis dari klien kita. Dia ngapain? Pendapatannya seperti apa? Proses produksinya seperti apa? Data-data yang dimiliki seperti apa? Dari situ baru kita bisa menentukan data apa yang kita pakai untuk kita masukkan ke dalam sistem yang nanti akan diolah oleh AI secara otomatis. Jadi ini teman-teman, keterbatasan dari AI. Dia hanya alat. Dia tidak bisa menggantikan posisi kita. Jadi apa yang kita instruksikan akan dikerjakan. Apa yang kita masukin akan dikerjakan. Jangan sampai itu malah menjadi hal yang menjerumuskan kita sebagai akuntan publik. Nah itu hal penting yang kemarin sempat kita lakukan analisa lebih jauh. Kita coba masukin data yang salah, wah hasilnya salah nih.
Nah, dengan demikian jangan sampai ketika waktu kita melakukan data atau mengerjakan data klien yang asli, menggunakan data yang salah. Nah, itu salah satu keterbatasan dan tantangan yang cukup signifikan. Artinya penggunaan sistemnya sudah pintar, teman-teman. Tapi jangan sampai kita memberikan asupan input yang salah. Nah, yang kedua terkait dengan audit atas aset digital. Secara standar, kalau tadi saya jelaskan di awal ya, audit itu sebenarnya adalah memastikan pencatatan pengungkapan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Teman-teman coba bayangkan, dalam 5-10 tahun terakhir, aset kripto sudah banyak, teman-teman. Tapi tidak pernah ada satu standar akuntansi pun untuk aset kripto. Kenapa? Standar akuntansinya itu dikembalikan ke standar akuntansi yang sudah ada saat ini. Dalam hal ini, untuk rangka kerja kita sebagai akuntan publik, hal pertama yang dilakukan adalah kita menganalisa standar akuntansi apa yang tepat untuk aset kripto tadi. Apakah dia masuk ke dalam kas setara kas, artinya prosedurnya sesuai dengan setara kas yang ada, atau dia akan masuk sebagai aset tidak berwujud, atau dia akan masuk sebagai persediaan. Nah, untuk klasifikasinya itu ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau kondisinya A masuk sebagai kas setara kas, kalau kondisinya B masuk sebagai aset tidak berwujud, kalau kondisinya C masuk sebagai persediaan. Artinya dikembalikan ke standar akuntansi yang sudah ada saat ini. Tidak dibuat standar akuntansi baru untuk aset kripto. Nah, sebagai akuntan publik, ini kuncinya. Standar pekerjaan kita juga sama. Untuk memastikan klasifikasinya sudah benar belum. Barulah setelah klasifikasinya sudah kita tentukan, audit prosedurnya bisa dijalankan secara akurat sesuai dengan klasifikasi sudah kita lakukan di awal. Kalau kas setara kas, maka audit prosedurnya sama seperti kas setara kas yang sudah ada. Kita akan testing bagaimana pengukurannya, bagaimana nilai wajarnya. Kalau merupakan inventory, artinya kita harus tes bagaimana pengukuran, apakah ada risiko penurunan nilai. Begitu juga dengan klasifikasi sebagai aset tidak berwujud. Nah, seperti itu, Alisa. Jawaban saya untuk kedua pertanyaan dari Alisa tadi. Apakah cukup jelas atau ada pertanyaan lanjutan nih dari Alisa terkait dengan penjelasan saya tadi? Silahkan, Alisa. Cukup jelas, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas Sama-sama. Alia. Ya. Baik, mungkin sekarang pertanyaan dari Wifa, Pak. Silakan, Wifa. Baik, terima kasih Nura. Eh, Kalau dari saya Pak, izin bertanya secara lumayan agak general ya Pak. Karena yang seperti kita tahu, sekarang di era sekarang ini beberapa perusahaan, terutama perusahaan besar itu sudah mengadopsi yang namanya laporan sustainability. Yang kita tahu laporan sustainability ini termasuk dalam non-financial report yang isinya itu ya seperti Bapak sudah mention tadi, ada berisi like voucher companies, terus juga estimasi karbon dan segala macam untuk memperbaiki lingkungan juga terkait tidak hanya untuk Mencari laba. menaikkan dari perusahaan ya betul Ya. Pak. Jadi pertanyaan saya itu menurut dari pengalaman dan insight Bapak sebenarnya apakah ada fokus utama yang dihadapi auditor terutamanya di KPMG dalam memberikan prosedur audit report untuk laporan ESG atau sustainability ini Pak? Karena yang seperti yang sudah saya mention tadi juga data dari sustainability ini kan berbasis estimasi dan proyeksi laporan keuangan non finansial gitu. Ya. Dan pertanyaan terakhir dari saya seperti yang juga sudah dimention oleh Bapak, dengan adanya kemajuan teknologi di dalam bidang audit juga bagaimana dari pihak KPMG sendiri dalam otomatisasi data sehingga bisa memastikan integritas dan jejak audit data keberlanjutan yang bersumber langsung dari sistem digital perusahaan yang akan diaudit. Oke. Ini itu saya Oke. dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Diva. Yang pertama, Diva, terkait dengan laporan ESG. Nah, kalau teman-teman coba buka Google, cek namanya laporan keberlanjutan.
Nah, teman-teman bisa ketemu nih, karena sesuai POJK 51, semua laporan keuangan, semua entitas atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib untuk menyampaikan laporan keberlanjutan atau sustainability report. Tapi sayangnya tidak semuanya dilakukan pemeriksaan atau assurance. Dalam tanda petik auditnya ESG, itu kita sebut dengan nama assurance. Kenapa? Karena regulasinya belum ada. Seperti itu. Nah, dari pengalaman saya melakukan assurance atas sustainability report, fokus utama yang ditekankan oleh akuntan publik itu sebenarnya tidak berubah jauh dari fokus utama akuntan publik ketika melakukan audit, di mana kita akan menguji asersi-asersi manajemen terkait dengan akurasi dari informasi keberlanjutan, kemudian bagaimana penghitungannya, apakah ada kesalahan dalam penghitungannya, terutama tadi Diva bilang estimasinya, apakah konversi yang dipakai itu sudah tepat. Mungkin teman-teman kalau baca di laporan keberlanjutan, teman-teman bingung, gimana ya cara menghitung tonase CO2 emisi? Teman-teman bayangkan, penggunaan listrik 1 kWh menghasilkan sekian tonase CO2 emisi. Penggunaan bensin, bahan bakar, 1 liter menghasilkan sekian tonase CO2 emisi. Itu ada konversi yang dipakai. Artinya yang pertama kami harus melakukan penghitungan keakurasian dari penghitungan dari manajemen. Apakah data yang dipakai sudah tepat, dalam hal ini akurat dan punya basis datanya, serta konversi yang dipakai itu apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam hal ini tentu kita harus lihat dia menggunakan standar apa. Apakah ada menggunakan GRI, atau SUSBA, atau TTFD. Nah, itu akan kita lihat di VAR. Nah, itu yang akan dilakukan nih oleh akuntan publik untuk melakukan assurance atas ESG. Nah, tentu tantangan utama kami adalah jangan sampai adanya namanya istilahnya itu greenwashing. Teman-teman bisa browsing apa itu greenwashing. Yaitu keinginan atau ya kayak bahasa yang sehari-hari lah teman-teman. Perusahaan lebay dalam memberikan informasi atas ESG-nya. Contoh, oh kami sudah melakukan A, B, C, D sehingga menurunkan emisi sekian. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Jadi malah kayak lebay banget lah. Informasinya tidak akurat. Itu yang disebut dengan namanya greenwashing. Itu tantangan utama. Sama seperti akuntan publik mengaudit laporan keuangan. Jangan sampai dia melebih-lebihkan labanya sehingga terlihat bagus. Ini juga sama. Jangan sampai dia melebih-lebihkan pencapaian ESG-nya sehingga terlihat bagus. Nah, kedua pertanyaan dari Diva terkait dengan otomatisasi data security. Nah, tadi Diva sempat lihat beberapa program dan juga aplikasi yang dimiliki oleh KPMG, di mana di situ di bagian akhir tadi salah satu kunci adalah security, cyber security ya, Diva ya. Jelaskan bahwa kami sebagai akuntan publik salah satu Big Four, tentu yang kami tekankan adalah trust. Jangan sampai kita menggunakan data klien malah bocor. Atau kita menggunakan data klien malah data klien itu yang kita pakai itu tidak, yang kita ambil itu tidak terpakai, artinya tidak efektif dan efisien. Nah, tentu kami punya data security yang sudah diuji secara global. Karena kalau salah satu berarti seluruh jaringan salah. Artinya apa data yang kita pakai atau aplikasi kita pakai itu sudah diuji secara global. Dalam hal ini terkait dengan security-nya dan juga terkait dengan bagaimana bisa memberikan dampak yang efektif dan efisien bagi proses audit. Tentu sebelum kita menggunakan data-data tadi atau prosedur-prosedur tadi atau aplikasi tadi, kami juga harus meminta izin kepada klien. Karena kami akan mengakses data klien, di mana jangan sampai kami mengakses data klien yang bersifat rahasia, yang seharusnya tidak boleh kita akses. Jadi harus ada pemahaman dari kedua belah pihak, dari auditor dan juga dari klien, sebelum kita menerapkan tadi audit yang berbasis AI, atau audit yang berbasis teknologi yang sifatnya otomatisasi. Seperti itu, Diva. Apakah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan terkait dengan penjelasan saya, Diva? Silakan. Baik, mungkin dari saya itu saja, Pak. Sudah banyak insight dari Bapak juga. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Diva. Baik, alhamdulillah akhirnya kita sudah
sampai di akhir seminar ini, sebelum saya menutup seminar hari ini, Mungkin saya sedikit akan boleh, Mbak? sedikit menyimpulkan hasil dari seminar hari ini, yaitu Bapak membahas soal proses auditing yang bertransformasi, dimulai dari eh, auditing secara manual menggunakan tinta dan tulisan, sehingga sampai sekarang menggunakan AI ya, berbasis teknologi. Eh, Lalu ada eh, penyebab dari perubahan auditing proses ini, yaitu adanya fraud, permintaan dari stakeholder, lalu berkembangnya teknologi, dan perubahan regulasi. Oh, oh maaf, Eh, saya berikan kesempatan kepada Ibu Ratna yang ingin bertanya. Mohon maaf, Ibu. Oh iya, boleh, boleh. Masih sempat Pak Renaldi? Masih Bu Ratna, silakan Bu. Oke, mungkin sedikit ya Pak ya, sangat menarik yang Pak sampaikan ya. Kita masih kurang update kadang-kadang dengan perkembangan terbaru dalam dunia auditing. Nah mungkin saya ingin menanyakan sedikit mengenai sisi etik ya. Ya. Etik dalam penggunaan AI di dalam proses auditing, baik untuk auditornya maupun untuk klien ya. Seperti apa itu mungkin gambarannya Pak Renaldi. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Bu Ratna. Terkait etik Bu Ratna, ini salah satu hal yang menjadi bagian yang cukup krusial ya Bu Ratna. Karena kode etik akuntan publik is number one. Kalau kita melanggar kode etik, itu tidak dipercaya oleh klien, oleh masyarakat. Artinya buat apa ada auditor? Nah, dan memang harus diakui juga Bu, beberapa kasus-kasus fraud terakhir ini mendegradasi kepercayaan publik Bu kepada akuntan publik. Terutama ya mungkin Ibu bisa lihat sendiri kasus advisory, terus beberapa kasus SPN, SNP yang terjadi di Indonesia. Jadi walaupun kita Bu sudah berubah ya Bu ya proses audit, mekanisme bagaimana kita mengaudit, tapi kode etik akuntan publik tetap sama Bu Ratna. Tidak ada perubahan signifikan dari kode etik akuntan publik. Mungkin yang ditekankan lebih signifikan itu adalah independensi Bu Ratna. Jangan sampai kami yang memberikan supply AI data kepada klien untuk penerapan AI atau IT di klien, tapi kami juga yang mengaudit. Artinya kan ada risiko self review ya Bu. Kita yang kasih datanya, kita yang review datanya. Jadi memang perkembangan itu yang terjadi di 3 tahun terakhir Bu, dari global yang sudah diterapkan di IAP. Nah, secara etik Bu, setuju Bu, etika tetap nomor 1 akuntan publik. Kita punya kode etik akuntan publik, tapi tidak berubah ya Bu ya. Dengan adanya perkembangan ini, artinya apapun perubahan teknologi, kita harus tetap mematuhi kode etik, baik itu independensi, integritas dari seorang akuntan publik Bu. Jadi ini salah satu hal yang mungkin akan dilihat oleh IAPI. Apakah dengan adanya perkembangan teknologi, sehingga kode etik harus diubah Bu. Tapi pengalaman saya memang dengan adanya AI, dengan adanya pengembangan teknologi, kode etik memang tidak berdampak signifikan, Bu. Karena memang kami sebagai akuntan publik, perkembangan AI itu hanya alat, Bu. Tidak menggantikan etika kita sebagai akuntan publik. Hanya saja kita harus lebih independen. Jangan sampai akuntan publik sebagai suppliernya, dan kita melakukan audit atas apa yang kita supply tadi. Seperti itu, Bu Ratna. Terima kasih Pak. Ya, baik. Saya akan merangkum kembali apa yang sudah Bapak sampaikan terkait faktor yang menyebabkan perubahan dalam proses audit. Seperti yang Bapak sebutkan, adanya fraud, permintaan dari stakeholder, COVID-19, dan lain-lain. Lalu ada plus minus dari penggunaan AI ini, teknologi ini, yaitu ada resiko
cyber security. Lalu kurangnya critical thinking karena terlalu bersandar terhadap AI, dan kurangnya skill gap dari auditor itu sendiri. Baik, mungkin ya itu saja yang dapat saya rangkum. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Renaldi atas presentasi yang sangat informatif dan menarik bagi kami semua. Dan terima kasih juga atas partisipasi yang sangat aktif dari peserta. Saya akan menyerahkan kembali kendali acara kepada MC kita, yaitu Dwifa Putra Buana Paksa. Kepada Dwifa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Terima terima kasih. kasih Nura. Baik, mungkin kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri kita hari ini, yang akan diserahkan oleh Bapak Riha mungkin. Bapak Riha masih berhadir bersama kita. Oke, baik, Oke. Pak. Oke. Untuk sertifikat. Terima kasih banyak Pak Rinaldi yang telah meluangkan waktunya sehingga kita bisa bertemu meskipun secara daring ini Pak ya. Semoga nanti kapan-kapan Pak Rinaldi mau berlibur walaupun kita jauh, Aceh juga punya pantai yang bagus tuh Pak. Tapi nggak seindah Lombok lah Pak ya. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa kami berikan Pak Rinaldi. Terima kasih atas sharing yang luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menyemangati adik-adik mahasiswa maupun dosen untuk terus berkiprah mencari tahu tentang auditing dan accounting, terutama di dalam era yang digital ini. Demikian, sama kebetulan ini kan udah mulai jam 12 Pak ya? Ya. Istirahat mungkin, udah memakan waktunya Bapak nih Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Ya. Terima kasih banyak nih Pak. Terima kasih Pak Riha, kemudian Bu Ratna dan teman-teman untuk kesempatannya. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna buat teman-teman. Dan pesan saya, semoga kita bisa ketemu di Jakarta sebagai sesama akuntan publik. Baik Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih kepada Pak Riha dan juga Pak Renaldi. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi foto bersama dulu. Mungkin untuk semua partisipasi dapat menghidupkan kembali kameranya. Oke, baik. Foto akan diambil oleh rekan saya Alia. Oke, baik. Foto akan diambil dengan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin bisa WSK unggul, Pak. Bapak Ibu partisipasi. Ya, baik. Foto akan diambil 3, 2, 1. Alhamdulillah. Lagi sekali lagi? Boleh ya? Gaya bebas ya? Bapak Ibu partisipasi? Ya, boleh. Oke. Sekali lagi, foto akan diambil 3, 2, 1. Kalau KPMG gimana slogannya, Pak Oke, Renaldi? baik. Ya, KPMG mungkin dari KPMG tidak ada, Bu. KPMG ada Tidak ada. slogan, Bapak. Baik, Pak. Oke, baik. Berakhir dengan sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula acara webinar kita pada hari ini. Sebelumnya saya kembali berterima kasih kepada pemateri kita hari ini, Pak Renaldi, dan juga partisipasi dari para dosen kita, Ibu Ratna Mulyani, Pak Riha Dedi, dan juga Bapak John Andra yang sudah berhadir. Dan terima kasih juga untuk seluruh partisipasi dan peserta. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Renaldi tadi bermanfaat untuk kita ke depannya dan mendapatkan insightful atau knowledge baru terhadap bidang audit di dalam akuntansi. Mungkin itu saja dari saya. Dari Ibu Ratna mungkin ada tambahan, Ibu? Tidak ada. Terima kasih juga lah untuk Pak Renaldi, Oke, Pak. baik. Ya. Semoga mau diajak-ajak lagi, Pak ya.
Siap, Bu. Iya. Tinggal dikontak saja, Bu. Iya, ini mahasiswa juga pengen sekali bergabung dengan KPMG Pak Renaldi. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan. Ada lulusan kami yang bisa ke Jakarta seperti Pak Re dari NTT ya. Bisa ke Jakarta juga. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Ratna. Mungkin itu saja dari saya. Saya Dwi Putra Buana Paksa, selaku MC dan host pada webinar hari ini. Pamit mohon mundur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Siang Pak. semuanya. Terima kasih. Bapak. Ya. Ya, izin Baik, Pak. keluar. Iya. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Iya, makasih banyak, Pak. Iya. Makasih.